terima kasih kami mengucapkan terutama kepada Lembaga Dakwah PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Di program perdana kita kerjasama terutama dengan UIN Sunan Kalijaga dengan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penguatan kompetensi, yaitu standarisasi kompetensi khatib Jumat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah angkatan pertama, diikuti hampir sekitar 65 peserta dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta, para dai, para kader NU yang sudah terbiasa sebagai khotib Jumat. Tentu program ini adalah sebagai penguatan kembali bagaimana arahan-arahan khatib-khatib Jumat yang disampaikan adalah yang moderat, yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang sejuk gitu ya. Apalagi ini rutin setiap hari Jumat. Ini sebagai database kami juga, terutama di Lembaga Dakwah PBNU Pusat. Kalau di PWNU DIY kita sudah mempunyai banyak kader yang sangat luar biasa. Dan tentu program ini bukan hanya berhenti di sini. Para peserta kita wajibkan untuk menulis khatib Jumat yang dengan berbagai tema dalam setahun nanti akan kita bukukan. Nanti di angkatan-angkatan selanjutnya juga sama. Yang membedakan dengan kegiatan yang lainnya yaitu di sini ada tes baca tulis Al-Quran dan membaca kitab kuning. Ini lebih keren. Tentu semoga acara yang satu hari full dari pagi hingga sore ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Haji Gufron Mubin, Ketua Panitia Pelaksana kompetisi khotib Jumat yang kita laksanakan di UIN Yogyakarta, dengan harapan bahwa kita para khotib ini mampu untuk memetakan ya pola dakwah yang dilakukan baik di masjid-masjid ataupun di tempat lain, baik mampu untuk memetakan umat sebagai auden ya, dan juga mampu bagaimana memetakan tempat dan lain sebagainya, sehingga dakwah yang disampaikan oleh para khotib ini tepat dan menyentuh terhadap umat, terutama di dalam menyampaikan risalah keagamaan dan mengajak bagaimana di dalam beragama itu menjadi umat yang toleran ya, yang satu dengan yang lain mampu untuk saling menghormati adanya perbedaan-perbedaan itu. Itulah tujuan utama kita laksanakan kompetisi khotib Jumat yang kita laksanakan pada hari ini. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar, baik di Jogja dan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih. Pertama-tama saya menyambut positif dan bahkan sangat senang dengan kegiatan ini yang merupakan langkah awal ya, dari Lembaga Dakwah PBNU untuk melakukan sertifikasi kelayakan katanya gitu ya bagi khotib masjid. Hal ini memang sangat penting di tengah-tengah rasan-rasan dari masyarakat yang kadang-kadang sering mengeluhkan materi maupun perilaku khotib yang dianggap kurang pas. Dan tidak sedikit memang khotib-khotib masjid yang bukannya memberikan kenyamanan bagi jamaah, tetapi kadang-kadang justru menimbulkan perdebatan di belakang khotbah itu ya, karena materi-materinya yang disampaikan ada yang mungkin bersifat provokasi kepada masyarakat, kemudian ghibah, bahkan tidak jarang pula yang kadang-kadang ikut menyebarkan sesuatu yang belum jelas juntrungnya.
Nah, khotib-khotib yang seperti itu tentu tidak memenuhi harapan masyarakat pada umumnya, ya, karena materinya bukannya memberikan pencerahan, ketenangan, kedamaian kepada umat Islam yang mengikuti sholat Jumat, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Nah, kita ingin khotib-khotib ini betul-betul memenuhi syarat rukun dan memahami betul misi dari khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang baik tentu khutbah Jumat yang mencerahkan, yang dapat mengajak umat untuk meningkatkan ketakwaan dan beramal soleh. Nah, khutbahnya pun tidak perlu panjang-panjang, karena Nabi telah memberikan arahan bahwa khutbah panjang itu justru menunjukkan ketidaktahuan khotib terhadap ajaran agama. Yang justru penting itu adalah sholatnya yang panjang, bukan khutbahnya yang panjang. Nah, hal-hal seperti ini perlu menjadi kesadaran bersama, ya, bahwa masjid bukan menjadi tempat untuk berpolitik praktis, untuk memprovokasi seseorang, tapi harus menjadi tempat kembalinya hati bagi seluruh umat. Umat datang ke masjid itu akan merasa nyaman. Umat kembali ke masjid itu akan merasa terobati keresahan-keresahan atau persoalan yang mungkin sedang dihadapi. Masjid adalah rumah bersama bagi kita semua umat Islam, karena itu harus kita jaga agar masjid benar-benar sesuai dengan fungsinya. Bukan hanya untuk fungsi pengembangan ajaran agama, pengembangan ilmu, tapi juga menjadi masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk pembinaan masyarakat. Jadi ada fungsi sosial di sana, ada fungsi pembinaan iman, ada fungsi sebagai tempat untuk menambah ilmu dan sebagainya. Nah, sertifikasi kelayakan ini menjadi sangat penting karena memang selama ini ya orang belum berpikir hal seperti itu, dan LDNU telah mempelopori, dan mudah-mudahan ini tidak hanya ada di Jogja, ya, tapi juga berkembang di seluruh Indonesia. Untuk PWNU DIY saya kira sangat mendukung, dan mudah-mudahan nanti segera kita adakan untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau bisa kita nanti sampai kepada cabang-cabang dan ke MBC-NU di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu apresiasi saya kepada LDNU, baik PBNU maupun DIY, dan untuk ke depan mungkin bisa dikembangkan lebih jauh untuk berkolaborasi dengan lembaga takmir masjid serta dengan RMI, Rabitoh Ma'ahid, sehingga akan lebih luas lagi cakupannya dan mungkin juga akan lebih ringan penanganannya. Terima kasih. Assalamualaikum.